Shalom. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, kita akan baca firman Tuhan. Sebagian besar firman Tuhan malam hari ini sudah disampaikan lewat kesaksian. Dan firman Tuhan yang akan dibaca malam hari ini itu juga akan senantiasa memberkati kita, melengkapi kesaksian yang sudah disampaikan tadi. Karena firman Tuhan itu bisa hidup karena ada kesaksian. Agar supaya apa yang firman itu hidup bagi kita, bukan karena kita dengan orang, tapi karena kita mengalami Tuhan. Amin. Amsal pasal 3, kita baca ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Ayat yang ke-13. Amsal pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Kita akan baca sama-sama oleh Lembaga Alkitab Indonesia, diberi judul Berkat dari Hikmat. Mari yang bisa berdiri, kita berdiri. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Sebab karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada roh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bencana pemeliharanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Demikian firman Tuhan, katakan amin. Amin. Jemaat, silakan duduk. Puji Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan malam hari ini berkat dari hikmat. Dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan berkata, berkat dari hikmat. Berarti kalau orang yang mempunyai hikmat dari Tuhan, dia seperti memperoleh berkat yang besar dari Tuhan. Berkat itu bukan hanya berbicara keuangan, kekayaan, tetapi mari kita mengukur berkat dari setiap apa yang kita alami setiap hari. Pembelaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Banyak kali kita menyadari, kita berpikir bahwa berkat Tuhan itu ketika kita berjualan lalu untung banyak, atau ketika ada datang orang memberi sejumlah uang kepada kita, atau menambah-nambah kekayaan kita. Tetapi saudara-saudara, yang satu hal yang paling kita ingat adalah setiap nafas hidup dan pertolongan Tuhan yang Tuhan beri bagi kita. Banyak orang, kalau kita melayani di rumah-rumah sakit, banyak orang dorong memakai oksigen. Ada juga yang memakai oksigen dalam keadaan dia sudah koma. Artinya dia sementara memperpanjang hidupnya dengan dibantu alat pernafasan. Saudara-saudara, kalau tidak punya BPJS, berapa harga oksigen itu? Berapa tabung yang akan kita pakai agar supaya nafas kita ini bisa nyambung, saudara? Banyak kali kita hanya berpikir bahwa berkat Tuhan itu sesuatu yang kelihatan di depan mata. Tetapi apakah kita tidak ingat bahwa semalam telah berlalu, kita bisa tidur, kita bisa aman sampai pagi, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Kita hanya berpikir sesuatu itu, oh kalau kita jualan laku banyak, itu berkat Tuhan. Saudara, engkau sehat pagi hari ini dan engkau
Jika kita melakukan kehendak Tuhan dan melakukan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, kita akan tahu mau lewat mana mau pilih surga. Haleluya. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Siapa yang ingin umur panjang? Semua suka umur panjang. Amin. Kunci dari mana? Balik ke ayat 1. Janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Katakan amin. Jadi kalau suka umur kita ditambahkan Tuhan. Firman Tuhan berkata, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Amin. Jangan lupakan ajaran Tuhan dan lakukan, pelihara itu perintah Tuhan. Saudara, sedangkan perintah manusia saja kita bisa ingat, aturan-aturan di bumi ini kita bisa hafal. Lalu kenapa kita begitu susah untuk bisa menaati kebenaran, memelihara firman Tuhan, memelihara perintah-perintah Tuhan? Tuhan bilang pelihara, berarti itu diurus setiap hari. Amin. Amin. Memelihara itu sama seperti kita memelihara bunga. Sama seperti kita memelihara anak-anak kita. Jaga terus setiap hari. Siram terus biar mendapatkan makanan yang terbaik. Kalau anak-anak kita kasih makan makanan yang bergizi, agar supaya dia bertumbuh dengan pertumbuhan yang luar biasa baik. Berarti juga perintah Tuhan, Tuhan katakan, biarlah hatimu memelihara perintahku. Kenapa hati kita yang harus memelihara perintah Tuhan? Karena di hati ini adalah merupakan tempat kudusnya Tuhan. Iblis tidak bisa mengambil benih yang Tuhan taruh di hati kita. Kalau itu jadi rema, jadi benih, dia akan bertumbuh di hati kita. Dan apa yang keluar dari mulut, itu berasal dari hati. Amin. Jadi kalau perkataan kita jahat, mari periksa benih apa yang tertanam dalam hatimu. Kalau hatimu perkataanmu penuh dengan kedengkian, penghakiman, fitnah, saudara-saudara, firman Tuhan katakan, memfitnah, orang kikir, dia tidak bisa masuk kerajaan Allah. Amin. Jadi setiap yang keluar dari mulut kita itu berasal dari hati. Makanya Tuhan bilang, pelihara perintahku di dalam hati kita. Kalau di pikiran, iblis bisa campur tangan. Dia bisa taruh ketakutan, dia bisa taruh kekhawatiran, dia bisa taruh hal-hal yang negatif, dia bisa taruh hal-hal yang membuat kita bisa jatuh dalam dosa. Tetapi hati ini, itu hanya didiami oleh Roh Kudus. Roh Kudus ada di hati kita. Buka hati kepada Tuhan. Kalau kita tutup hati kita, bagaimana Roh Kudus itu akan bekerja buat kita? Makanya buka hati kita. Buka hati, terima firman Tuhan. Jangan kita berpikir bahwa buka hati itu hanya dalam roh, hanya pekerjaan roh. Buka hati itu pilihan saudara, amin. Sekalipun hamba Tuhan, dia terkenal apapun, mau datang di tempat ini, kalau saudara tutup pintu hatimu untuk kabar firman Tuhan yang disampaikan, maka tidak akan terjadi apapun dalam hidup kita. Haleluya. Tetapi walaupun seseorang yang tidak terpandang, orang biasa, hamba Tuhan yang tidak terkenal, yang selalu hanya ada di tempat-tempat yang dihuk-huk, saudara. Tetapi kalau saudara dia menyampaikan kebenaran Tuhan, kita buka hati, maka bisa terjadi mujizat dalam hidup kita. Amin. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan katakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Firman Tuhan katakan kasih itu berbicara Kristus sendiri. Jangan katakan kasih jika engkau belum mampu untuk mengampuni saudara. Haleluya. Jangan katakan saya mengasihi Tuhan, sedangkan orang yang ada di sekitar kita tidak mampu untuk mengampuninya. Sekalipun besar perbuatan yang sudah menyakiti kita, dibandingkan kita yang sudah melakukan kesalahan besar kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah mengejar kita. Tuhan masih beri
sadar sendiri. Karena keselamatan itu pilihan. Keselamatan Tuhan sudah beri. Silakan ambil, pengorbanan Kristus sudah menjamin keselamatan. Tetapi saudara-saudara, keselamatan itu perlu kita respon, perlu kita ambil. Ini keselamatannya. Keselamatan datang ambil di depan. Kita perlu 5 sampai 6 langkah untuk bisa ada. Ambil keselamatan ini. Keselamatan perlu tindakan. Haleluya. Jangan bermimpi-mimpi. Saya mau hidup bersama dengan Tuhan di kekekalan. Saya mau masuk surga. Saudara, beribadah pun dia pelit. Ingat firman Tuhan katakan, orang kikir, memfitnah, penipu tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Amin. Kikir bukan hanya berbicara keuangan. Kikir bukan hanya berbicara tidak bisa memberikan sesuatu yang kelihatan, barang atau benda. Kikir dalam hal waktu. Kikir dalam hal kita mau melakukan sesuatu. Saya lelah, saya banyak bekerja, dan sebagainya. Kesaksian tadi sudah banyak membuka pemahaman kita, sekalipun terbatas. Kalau Pastor John Dimmer dari kecil sudah mengalami kebutaan, mungkin sudah terbiasa puluhan tahun seperti itu. Namun saudara-saudara, bagaimana dengan Pastor Yafet? 40 tahun baru mengalami hal ini. Bapak Ibu, bagaimana orang tiba-tiba gelap, saudara? Saya pun tidak bisa membayangkan hal itu. Tapi mereka bisa pergi di tempat yang di bawah ada buaya. Ini buaya betulan, bukan buaya darat. Kalau buaya darat mungkin kita bisa ajak berdoa, dia bisa berkamuflase. Tapi ini buaya beneran, buaya betul. Kalau ciri di air, dorang tangkap, saudara. Itu penuh resiko. Tapi kenapa mereka bisa? Untora baru bakilat sadiki susu keluar. Jangan. Haleluya. Amin. Amin. Makanya tiap kali hujan ibadah sedikit orang. Bapece. Nah, betul itu penyebutan Bapece. Ini kesaksian dari Pastor Yafet. Oma-oma datang, berinjak di lumpur. Saudara bisa bayangkan daerah rawa. Itu DP lumpur bukan cuma di telapak kaki, saudara. Itu sampai di buku-buku, saudara. Kok oma-oma? Tapi kalau kita di sini sering minyak angin, ini Pak Berti bilang, puyeng, kita mau ibadah. Oh, mari datang. Setiap kali mau ibadah konser, Pak Berti suka telepon. Nanti kita pusing. Datang. Iyo, tetap datang. Saya tidak tahu sampai kota dari mana. Tapi itulah Tuhan. 60 berapa tahun? Soal 60 lebih sudah. 62 kalau nggak salah. Tuhan pelihara. Sejak beberapa tahun lalu Komsel berdiri, Bapak Berti Susaki, saudara. Ini Komsel sudah 7 tahun, sama 8 tahun, 2025. Bapak Berti masih sehat, amin. Padahal dari lalu-lalu selalu bilang sakit, pusing, vertigo, asam lambung dan sebagainya. Sampai hari ini dia ada. Haleluya. Amin. Kadang-kadang Bapak Berti tidak datang, kita yang takut. Karena kadang-kadang Pak Berti sebentar begitu, sebentar hari tidak datang. Tetapi saudara-saudara, Tuhan melihat. Ada kalanya orang berkata Tuhan kan melihat hati. Tapi hati yang benar perlu respon. Amin. Dalam hati yang benar, dia akan berkata, saya mau beribadah. Lakukan, jangan cuma dalam hati. Apa yang dalam hati itu juga akan keluar dari mulut, itu juga akan keluar dari semua sikap dan tingkah laku kita. Amin. Haleluya. Percayalah, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Jadi firman Tuhan katakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Jadi kasih dan setia artinya kasih kepada Kristus, kasih kepada Bapa di surga,
Jangan hanya karena pekerjaan kita diberkati, lagi dapat banyak berkat, lagi pokoknya yang indah-indah semuanya, baru kita rajin datang kepada Tuhan. Giliran suatu saat Tuhan menguji kita, kita mulai lari, saudara. Kita mulai kecewa kepada Tuhan. Ada beberapa juga rekan-rekan yang mereka juga sudah ada dalam pelayanan. Tetapi saudara-saudara, seiring berjalannya waktu, ketika Tuhan izinkan menguji kesabarannya, saudara, ternyata dia tidak bisa sabar. Gampang menyala, saudara. Gampang menyala emosinya. Gampang untuk tidak mau hatinya dilembutkan, hatinya dikeraskan. Kadang-kadang dia menyalahkan orang lain, tapi sebenarnya itu Tuhan sementara mendidik dia. Kadang-kadang kan kita minta begini Pak Tuhan, Tuhan tolong taruhkan roh kesabaran yang lebih lagi supaya kita bisa lebih sabar menghadapi. Jawaban Tuhan bukan Tuhan langsung kasih kesabaran. Tuhan akan membawa engkau kepada ujian untuk sabar. Amin. Tuhan akan taruh orang yang menjengkelkan di sekitarmu. Haleluya. Orang yang kali kemarin bilang dapat nafsu. Orang-orang itu Tuhan taruh di sekitar kita untuk apa? Mereka akan kikis kita, saudara. Kalau kita punya tabiat karakter egois, saudara, sedikit bebal. Sedikit bebal artinya cuma mau dia didengarkan, tapi giliran mau ditegur dia tidak mau karena dianggap dia yang lebih tahu. Nah itu, kalau kita punya tabiat seperti itu, ujiannya tidak akan habis. Banyak orang keluar dari pelayanan karena apa? Dia kecewa karena pendapatnya tidak diterima. Banyak orang keluar dari pelayanan, saudara, karena kekecewaan memenuhi hatinya. Tetapi dia tidak menyadari Tuhan mau pakai dia lebih. Makanya dia dikikis. Ada yang baru tergosok sedikit, tergesek sedikit dalam pelayanan, baru dengar sedikit langsung maju dalam melayani. Saudara, pelayanan Tuhan sudah percayakan. Kita lebih memilih untuk nyaman, menyenangkan hati kita, cari hiburan karena kita baru sakiti, daripada kita melakukan pelayanan yang Tuhan sudah percayakan. Walaupun itu hanya asal. Ini sudah jadwal, asal penerima tamu si A yang bawa kolektor si B. Tapi karena baru udah dengar tadi pagi, oh dorong begini. Tadinya langsung berdiri, saudara. Oh, kasih mau pergi. Jam dorang kira lagi kita suka-suka lagi mau melayani. Saudara, penilaian pelayananmu itu Tuhan yang nilai. Bukan ketua komsel ataupun sesama pelayan yang ada. Jadi rugi sekali, saudara, kalau kita mundur. Kalau mau mundur, sejak lama saya sudah mundur. Bayangkan ketika saudara melakukan hal yang sudah luar biasa baik, yang menurut saudara sudah mengeluarkan semua energimu untuk bisa itu terlihat sempurna. Kemudian ada yang mengkritik, ada yang tidak terima, ada yang masih mengatakan itu belum sempurna, ada yang masih mengatakan itu tidak baik, itu tidak cocok. Itu bisa melahirkan kekecewaan di hati. Tapi saudara, kalau orang Tuhan mau pakai, dia Tuhan izinkan, dia akan mengalami hal-hal di mana kesabarannya akan diuji. Saudara, kesabaran diuji bukan hanya di pelayanan. Kesabaran diuji pertama kali di dalam rumahmu sendiri. Amin. Jadi kalau sudah mengerti, saya tidak perlu teruskan. Kenapa di dalam satu rumah saya ada orang-orang yang seperti ini? Suami, istri, anak, orang tua, ipar, mertua. Saudara, kita akan dididik di Yerusalem kita dulu. Kita mau hebat di luar, tapi Yerusalem kita tidak tertata dengan baik. Sampai hari ini pun saya masih tetap belajar terus, agar supaya lebih mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Dikikis terus, saudara. Nah, saudara-saudara, Yesus kasih firman Tuhan bilang, jadi
kasih dan setia, kasih kepada Allah dan sesama manusia, dan kesetiaanmu kepada Tuhan dan kepada segala apa yang Tuhan percayakan di dunia ini. Firman Tuhan katakan, kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Siapa ini lagi berbicara hati? Kenapa dia katakan kalungkan kepada lehermu? Ini bukan berbicara kalung salib. Banyak orang bilang pakai kalung salib supaya setan lari. Saudara, Anda pun pakai kalung salib. Tapi jika Anda sementara di got, apakah ada gunanya? Itu salib besar di sini. Yang akan menyelamatkan kita bukan kalung salibnya, tetapi darah Kristus yang sudah tercurah bagi kita, yang tergantung di Golgota. Itulah yang ada dalam hidup kita. Kita bisa diselamatkan karena pengorbanannya, bukan karena kalung salibnya. Untuk apa aksesoris? Tuhan tidak melihat casingnya, aksesorisnya. Tuhan lihat salib itu ada di dalam hidup. Amin. Jadi kalungkanlah itu pada lehermu untuk apa? Agar supaya kemana kita pergi, kemana kita berjalan, itu tolong Anda bawa-bawa terus. Karakter Kristus itu kita bawa terus. Amin. Jadi kemanapun kita pergi berada, mau di tempat kita, di tempat kerja, mau di tempat dimanapun Tuhan bawa kita, saudara, mau di tempat musuh sekalipun, Tuhan bilang kalungkanlah itu pada lehermu. Berarti kita membawa Kristus dalam hidup kita. Karakter Kristus tetap ada dalam hidup kita. Jangan katakan apa Tuhan, tetapi tidak punya kasih dan mulut kotor. Haleluya. Mulut yang suka untuk memaki-maki orang lain. Saudara, apa yang Anda tabur? Benih apa yang ditabur? Maka benih itu akan bertumbuh. Dia akan berbuah. Itu yang akan kita petik. Haleluya. Kalau ingin makan durian, tabur benih durian, tanam benih durian. Jangan tanam benih kadondong. Haleluya. DP duri-duri yang di dalam. Kalau durian kan duri-duri di luar. Tapi kalau ada kadondong, DP duri-duri di dalam. Jangan salah tanam, karena nantinya akan kita petik akan buah yang kita tabur. Tidak mungkin kita tabur durian lalu kita memetik apel. Nah, saudara-saudara, kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Kalau 10 untuk Tuhan itu dicetak di loh batu, saudara, maka ini firman Tuhan katakan, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Berarti kalau batu gale, orang pehati lagi gale, kau tulis itu kebenaran firman Tuhan. Amin. Siapa lagi harus hati? Karena di hati ini adalah sumber bagaimana kita akan bersikap di hadapan Tuhan. Haleluya. Kalau hati kita jahat, kalau hati kita busuk, maka yang akan keluar adalah perkataan jahat dan perbuatan yang mengandung kejahatan. Haleluya. Amin. Jadi ini saudara-saudara yang pernah genter dengan sikap hati. Sikap hati itu akan membawa kita masuk kerajaan Allah atau tidak. Firman Tuhan katakan, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Kalau kita kalungkan itu pada leher kita tentang kasih dan kesetiaan, dan menuliskan itu di dalam loh hati kita, maka kita akan mendapatkan kasih dan penghargaan. Saudara, 17 Agustus saja kita lomba antar jaga, saudara, antar dusun, lalu dapat hadiah dari kepala desa. Itu kita sudah senangkan, dapat piagam penghargaan. No, ini yang akan memberikan penghargaan. Firman Tuhan katakan, maka engkau akan dapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Jadi bukan cuma manusia yang menghargaimu, Tuhan yang akan berikan kau penghargaan. Amin. Penghargaan itu berbicara kita sedang mengalami kemenangan. Katakan amin. Menang dari apa? Bukan menang dalam
kepada Dia. Kita datang saling untuk bisa mendapatkan satu lagi sikap yang penuh dengan perdamaian dengan orang itu, sekalipun dia muka miskin atau orang. Saudara-saudara, banyak kali ketika firman sudah dalam hidup kita, kita mau praktek firman. Ketika kita senyum kepada orang yang saling bermusuhan dengan kita, dia malah membengkok, dia malah berkata-kata yang sepertinya mempermalukan kita. Lakukan saja, saudara. Ibu pendeta yang tidak bilang ini karena mengalami banyak kali, saudara, ketika saya harus tersenyum kepada orang yang menyakiti saya, kepada orang yang mencaci maki saya, dan saya harus tersenyum. Dan sampai hari ini, saudara-saudara, selama mau untuk bisa dipakai Tuhan, peliharalah itu. Amin. Karena itu bukan membawa nanti sampai ikut kopsel. Itu akan dibawa sampai Tuhan datang kali kedua, saudara. Jadi dari sekarang belajar. Dari yang tidak mampu, engkau harus mampu. Mau atau tidak, suka atau tidak, kita harus mau dan kita harus suka. Karena ini adalah firman Tuhan. Maka engkau akan dapat kasih dan penghargaan. Ketika Tuhan memberikan penghargaan, itu bukan cuma berbicara trofi yang ada di Eldorado sana, tetapi penghargaan yang Tuhan berikan itu tidak ada sebanding nilainya dengan penghargaan yang diberikan oleh manusia. Jadi ketika kita pelihara kasih dan setia, mengalungkan itu pada leher kita dan menuliskan itu pada roh hatinya, maka Tuhan akan berikan kita penghargaan. Bukan hanya dalam pandangan Allah, manusia pun akan menghargai kita. Amin. Saya juga pernah mengalami hal demikian. Ketika dulu saya tidak pernah dipandang oleh orang. Orang dia tengok pak kita, dia tengok mata sebelah. Itu berarti karena enteng sudah. Tapi saudara, dengan apa yang saya alami itu, Tuhan buktikan seiring berjalannya waktu, ketika karakter Kristus itu hidup dalam hidup kita, mereka mulai melihat bukan main orang ini terus sejahati, orang ini terus semaki-maki, orang ini terus melakukan ini, tapi dia masih bisa tersenyum kepada kita. Maka saudara, dengan sendirinya musuh kita pun akan memberikan kita penghargaan. Amin. Haleluya. Jangan Pak Tommy pulang kok Pak Tommy bilang kamu tes ini orang. Waktunya Tuhan. Kalau mau melihat penghargaan Tuhan, kemudian firman Tuhan katakan dalam pandangan Allah serta manusia juga kita akan mendapatkan penghargaan. Maka kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada roh hatimu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi jangan egois untuk memutuskan segala sesuatu. Baiklah itu kita berdoa dan bertanya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang akan memberikan kita hikmat. Karena sesuai judul berkat dari hikmat. Hikmat yang berasal dari Tuhan akan mendatangkan berkat dalam hidup kita. Amin. Tetapi kalau hikmat manusia itu belum tentu mendatangkan berkat. Tapi kalau hikmat yang berasal dari Tuhan itu akan mendatangkan berkat bagi kita. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi akuilah Tuhan dalam segala lakumu, artinya apa yang firman Tuhan katakan tentang sampai kelakuan sehari-hari, ikut firman Tuhan. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Siapa yang dari pintu terpele-pele, mungkin ada yang dari pekerjaan terhalangi, dia usaha macet, dia keadaan dirinya dan keadaan keluarganya seperti ini. Mari saudara kita koreksi diri kita. Mungkin kita sementara bersandar pada pengertian kita kah? Atau kita tidak mengakui semua apa yang Tuhan ajarkan bagi kita untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari kah? Sehingga saudara, jalan kita masih bengkok-bengkok. Sedangkan janji Tuhan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu.
Haleluya. Haleluya. Contoh hamba Tuhan dua ini. Mereka tidak merepotkan kami, tapi kami justru merasa terbeban kalau tidak membantu, saudara. Cuma datang nado, minta disediakan tempat tinggal. Dan Pak Gembala, Ibu Gembala mengusahakan, sebenarnya di pastori bisa. Tapi sebenarnya, kedua, agar supaya mungkin lebih nyaman, yang ada, pokoknya tempat yang lebih nyaman, akhirnya dikasih ke kos. Tapi bukan kos yang panas-panasnya, yang layak untuk ditinggal. Mereka juga berkata soal makan minum itu tidak usah dipusingkan. Tapi hati di mana, saudara? Dan ini saudara-saudara, artinya apa? Tuhan sediakan semua yang kau perlukan. Mereka datang tidak merepotkan kita, tidak minta uang tiket ke GKM Indonesia TV. Mereka hanya minta tempat berteduh. Katanya Pak John, asal ada ruangan buat kita doa. Jangan pikir, karena hamba Tuhan tunanetra tidak bisa melihat, jadi apa-apa semua disediakan. Tidak, saudara. Malahan saya jadi malu. Kalau mau pikir, saudara, Ibu nanti tolong sedia ini, itu. Mau ke kota mau baru apa? Ibu nanti saya tolong masak ini, itu. Ini saudara minta apa-apa. Masih mau nikah ya? Dan hamba Tuhan mau nikah. Sehari berapa kali antar makanan buat dua hamba Tuhan ini. Tapi itulah saudara, apa yang bisa kita lakukan, berdosa atau melakukan. Amin. Amin. Mereka datang memberitakan kabar baik, mau bawa kita dalam keselamatan. Kenapa kita harus berhitung-hitungan? Apa yang kita lakukan bagi mereka? Raja itu menjawab, lakukanlah bagi mereka yang paling hina ini. Jadi kalau bilang Tuhan mau pakai baju apa? Tuhan makan apa bila mana Tuhan kelaparan? Tuhan mau sedia tempat tinggal dan sebagainya. Tuhan bilang lakukanlah semuanya itu bagi mereka yang paling hina ini. Artinya buat siapa? Bukan buat Tuhan. Bagi orang yang Tuhan utus. Amin. Jadi kalau sudah tergerak, jangan tahan saudara, engkau sementara menahan berkat. Haleluya. Jadi kalau sudah tergerak, jangan tahan. So bilang, tamu kasih 10.000. Saya sudah ditambah, banyak orang ketika 2.000 jom. Kita sementara menahan berkat kita. Berkat itu seperti sungai. Dia mengalir dari atas ke bawah. Kemudian turun hujan, dia lagi mengalir dari atas ke bawah. Harus seperti itu. Kadang-kadang berkat yang Tuhan berikan bagi kita bukan untuk dipakai semua untuk kebutuhan kita. Kadang-kadang ada yang Tuhan kasih tapi cuma lewat. Tuhan cuma tolong kita pegangin, kemudian kita salurkan. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara, ini ayat terakhir. Banyak orang suka ayat terakhir. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jauhilah kejahatan, firman Tuhan katakan, agar supaya kita mendapatkan berkat dari Tuhan. Menjauhkan hidup kita dari segala bentuk kejahatan itu sama seperti hikmat yang Tuhan taruh bagi kita. Jangan lakukan kejahatan agar supaya berkat pertolongan Tuhan itu akan datang dalam hidup kita. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Katakan amin. Siapa yang sakit? Haleluya. Yang rasa sakit. Ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Jadi mungkin sampai hari ini engkau masih egois. Haleluya. Kau masih mementingkan dirimu sendiri. Mesti kikis itu. Kita tidak mau berbagi dengan orang lain, tidak mau mengerti dengan orang lain, tidak mau mengerti dengan keluarga, tidak mau mengerti dengan anak, dengan istri, dengan suami, orang tua dan sebagainya. Semuanya kita yang benar. Bagaimana kita akan disembuhkan? Sembuhkan bukan hanya berbicara sakit penyakit jasmani,
berpikir rohaninya sehat. Tapi sebenarnya dia sedang mengalami sakit rohani. Orang yang berpikir bahwa rohaninya sementara sehat, sebetulnya itu adalah bibit sakit penyakit yang sementara menggerogoti pikiran. Setiap hari kita harus belajar untuk menyehatkan rohani kita. Bukan kita sudah berpikir, kita sudah melayani beberapa orang, melayani dengan puluhan tahun lalu kita berkata rohani kita sehat. Kita harus sehat setiap hari dengan apa? Kita perlu firman. Kita perlu ditegur. Makanya firman Tuhan katakan, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Untuk apa? Firman mau disampaikan lagi. Mungkin firman Tuhan ini engkau sudah dengar sudah beberapa ratus kali. Tapi kalau datang lagi hari ini, saya percaya hikmat baru Tuhan akan berikan. Amin. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu. Jadi kalau belum baik-baik, hati-hati jangan ada berhala, sudah. Karena ada yang berkata, ibu kita tidak menyembah berhala. Kau di dompet ada isi apa? Uang ini cuma ditaruh di air. Mau taruh di air kayak jadi merah, hitam, biru dan sebagainya. Namanya itu bukan pertolongan Tuhan. Kasih keluar itu. Amin. Namanya itu benda dari dunia. Jadi pikir-pikir kalau sakit, ampejo itu taruh di air, minum. Haleluya. Apa gunanya firman Tuhan? Amin. Amin. Jangan bilang, oh kita tidak ada kain merah, kain putih dan sebagainya. Tapi itu kayu sepangkal anda taruh. Oh enggak, ini cuma kalau rasa sakit minum. Makin bawa di dompet. Haleluya. Giliran sakit yang dapat ingat bukan Tuhan Yesus tolong, tapi ambil ini muncul di air. Minum, sapu di muka. Haleluya. Kita sementara membangun berhala. Amin. Berhala itu bukan hanya berbicara barang-barang klinik dan sebagainya, okultisme yang mau gali dulu di tanah, ambil di kuburan dan sebagainya. Barang penggaul saja. Yang itu sudah membuat kita tidak manggil Yesus lagi, tapi SKR itu kita yang barang itu yang kita ingat. Barang itu yang kita ambil. Kadang-kadang kita juga berhala dengan apa yang diberikan manusia. Kadang-kadang darah normal. Tapi kalau di pikiran kita setiap hari harus minum obat. Jadi satu saat ketika kita lupa, kita sudah berangkat di jalan, jangan panik. Ya kita lupa minum obat. Jadi itu apa yang kita perkatakan langsung masuk di pikiran, itu langsung mengganggu metabolisme tubuh kita. Dan akhirnya apa yang ditakutkan terjadi. Haleluya. Haleluya. Jadi obatnya itu tidak apa-apa konsumsi obat, tapi jangan jadikan obat itu berhala. Pusing sedikit, mana obat? Mana obat? Sudah 4 tahun setengah Tuhan menguji saya. Cuma 1 kali kita ke dokter. Ketika saya melihat dokter yang obat yang dokter kasih itu tidak bisa menyembuhkan saya, dan saya melihat dokter tidak punya jalan lain. Saya hanya teringat satu hal. Sepertinya Tuhan ingatkan begini. Dulu waktu masuk sekolah minggu, Ngana kan suka sekali kalau ada angin ribut begitu, suka takut begitu. Suka sembunyi di belakang pintu. Aduh angin ribut, aduh hujan keras sekali, aduh berguntur. Dan sering sekali kamu katakan, Tuhan kasih ingat ke kita. Sering sekali Ngana bilang, kan masih ada Tuhan Yesus. Itu dia menghibur diri sendiri. Jadi waktu Tuhan kasih ingat, Tuhan bilang, kan ada Tuhan Yesus. Begitu juga dalam kehidupan kita, kan masih ada Yesus. Amin. Jangan Om Tanso bilang, aduh ini sudah ke akhir. Masih ada lagi Om Tanso. Kan masih ada Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kan masih ada Yesus. Ada Tuhan Yesus. Haleluya. Kelihatannya di depan tidak tahu jalannya seperti apa.
Yang jelas seperti yang Yeremia katakan tadi, firman Tuhan dibagikan di Komsel, rancangan Tuhan adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan. Yes. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Suka umur panjang, janganlah engkau melupakan ajaran Tuhan. Ya. Dan biarlah hatimu memelihara segala perintah. Amin. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Jadi kalaupun dalam pengiringan kita kepada Tuhan ada hal-hal yang sementara kelihatannya itu membuat hidup kita sulit, membuat kehidupan kita sepertinya adalah masalah besar. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa pencobaan yang kita alami itu hanyalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kemampuan. Dan yang kedua, ada juga pencobaan yang kita alami bukan karena Tuhan mengizinkan, tetapi kita dicobai oleh karena keinginan diri kita sendiri. Amin. Sudah tahu itu salah, tapi tetap orang mau pergi situ. Sudah tahu itu kubangan, tetapi saudara-saudara, babi itu akan kembali ke kubangannya. Haleluya. Tetapi kalau orang yang punya hikmat dari Tuhan, dia tidak akan seperti babi itu dalam firman Tuhan. Babi akan kembali ke kubangannya. Kalau dia punya firman, dia tidak akan pergi ke kubangan yang membuat dia kotor dan berbau. Tetapi dia akan selama-lamanya keluar dari kubangan itu. Tetapi orang yang tidak bertobat, dia akan ke kubangan itu, main lagi dengan lumpur. Dia merasa dingin, badannya dingin di lumpur itu. Dan sedikit waktu dia naik lagi untuk mengeringkan tubuhnya. Artinya kadang-kadang dia di lumpur, kadang-kadang dia naik ke atas supaya dia bisa lagi, sama seperti kita. Kita mau bertobat, tapi kadang-kadang oleh karena keadaan cuaca panas, bacol lagi di lumpur. Kita jangan seperti babi kembali ke kubangan. Karena Tuhan tidak pernah memberi mutiara kepada orang yang tidak mau menghargai Tuhan. Amin. Haleluya. Hargai Tuhan. Walaupun hamba Tuhan tidak terkenal, hamba Tuhan biasa-biasa, hamba Tuhan dapatnya tidak jago, tetapi saudara-saudara, kalau dia yang menjadi utusan Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan ini bagimu, biarlah engkau mendengar dan memperbaiki hidup kita. Jangan lihat hamba Tuhan, mungkin saya banyak salah, banyak lagi yang masih harus saya perbaiki, ada begitu banyak. Tetapi saudara-saudara, jika Tuhan pakai malam hari ini, firman-Nya, biar itu yang kita lakukan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Inilah yang jadi firman